Assalamualaikum. Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Widya Nusantara. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak yang berbahagia, di sini Ibu akan perkenalkan diri dulu sebelum kita memulai materi MPLS-nya, ya. Perkenalkanlah Ibu, ya, nama Nur Hasanah, mengampu mata pelajaran PAIBP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, ya. Insya Allah nanti anak-anak semua, anak-anak sekalian yang khususnya beragama Islam, itu Ibu yang akan mengajarkan pendidikan agama Islamnya. Oke, di sini Ibu akan mengisi materi tata krama. Bagaimana anak-anak? Sehat semua kan? Semangat ya, tetap jaga kesehatan. Oke. Tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Krama bukan kerama ya, maaf. Tata dan krama, ya, yaitu tata artinya adalah adat, aturan, norma, dan peraturan. Sementara krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama itu adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tata krama itu ada berbagai macam, ya. Ada tata krama makan, minum, terus cara kita berkenalan, terus tata krama terhadap orang tua, juga terhadap guru-guru, teman sebaya, kakak-kakak kita, juga kepada adik-adik kita. Nah, itu dibutuhkan tata krama, ya anak-anak sekalian, ya. Nah, terus contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya kita makan itu? Oh ya, makan misalnya harus membaca doa dulu, harus makan dengan tangan kanan, harus duduk, tidak dengan berdiri, dan lain-lain. Nah, disinilah tata krama itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik pergaulan tata krama itu baik pergaulan dengan orang tua, dengan kakak-kakak, dengan guru, dengan sesama atau teman sebaya, maupun dengan adik-adik kita. Jadi itu perlu adab, perlu sopan santun, ya. Bagaimana anak-anak, ya? Sudah paham belum? Apa itu tata krama? Tata tadi menurut bahasa apa? Ya, coba ya nanti didengerin yang benar, ya. Nah, karena apa, kita nanti setelah materi ini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan, ya. Baiklah anak-anak, krama, ya. Krama itu sopan santun, kelakuan, perbuatan, ya.
tindakan. Nah itulah kalau tatanya tadi itu apa namanya adabnya, aturannya. Nah prakteknya adalah keramanya. Tuh ya anak-anak ya. Terus ada tipe-tipe tata krama ya. Ada yang tipe kedondong, ada yang tipe durian. Nah, yang tipe kedondong ini tata krama yang disebut ya seperti buah kedondong karena apa? Di luarnya licin bagus ya, tetapi isinya asam, bijinya berduri. Makanya jangan sampai kita itu seperti buah kedondong ya. Nah, kenapa? Ya karena apa? Karena orang yang tipe buah kedondong itu hanya polesan saja, hanya casingnya aja yang bagus. Sementara dia dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji, pendendam misalnya, egois, terus suka nyakitin dan lain-lain, bahkan dia kasar cenderungnya. Inilah orang yang memiliki tata krama yang tipenya kedondong. Nah, yang tipe durian yang bagaimana? Ya, yang tipe durian ini kulitnya berduri ya, durian ya. Kulitnya berduri, tetapi isinya ya, aduh itu coba ibu mau tanya di sini anak-anak sekalian, ada enggak yang suka durian? Pasti semua suka, ya. Atau yang tidak suka durian, ada enggak? Nah, yang tidak suka durian nanti kalau beli durian dikasih ke ibu aja karena ibu suka banget ya, anak-anak. Ya, nah yang tipe durian ini kelihatannya kasar, tetapi dia berhati mulia ya, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong dan menghargai orang lain gitu. Kulitnya memang tajam, kasar, tetapi buah durian itu rasanya mantap ya anak-anak ya. Ya, akan tetapi ya makna dari tata krama yang sesungguhnya bukan berarti kayak kedondong yang licin kulitnya, asam rasanya, demikian pula seperti buah durian yang durinya kasar, tajam, tapi enak rasanya. Kedua-duanya sebetulnya sama-sama merugikan ya. Jadi bila perlu kulitnya bagus, itunya enak dalemannya ya. Itu yang kita harapkan. Penampilannya kita bagus ya. Anak-anak maksudnya di sini begini ya anak-anak ya. Nah, penampilan kita bagus, cara berbicara kita lemah lembut, tetapi hati kita juga mulia. Itu yang harus kita pegang ya. Jangan nanti saya seperti durian aja ya enggak seperti itu. Tetap penampilan kita harus lemah lembut, santun ya, menghormati sesama, menghargai sesama, menghormati orang tua, menghormati para guru ya anak-anak ya. Oke. Paham nggak sampai di sini? Nanti diulang lagi ya, nanti akan disimpulkan setelah materi ini. Ya, terus ada 3 kunci pokok dalam berkomunikasi. Pertama inilah tata krama dalam berkomunikasi atau dalam berbicara. Pertama, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita harus menghargai orang lain
apabila kita ingin dihargai. Kita harus sopan kepada orang lain apabila kita ingin disopanin ya. Apabila kita ingin orang lain berbuat sopan kepada kita. Tuh, jadi jangan semena-mena. Terus setiap orang itu kita harus memahami antara satu dengan yang lainnya pasti mempunyai perbedaan. Jadi tidak sama si A begini, si B begini. Nah, itulah yang harus kita pahamin. Jadi jangan kita memperlakukan orang itu sama seperti kita, sama seperti teman kita. Nah, kepinginan kita kayak kita, ya tidak bisa. Nah, itu yang harus kita pahamin. Oh ya, si A ini sifatnya seperti ini, si B sifatnya seperti ini, si C sifatnya seperti ini. Nah, itulah yang harus kita pahamin. Dan jangan memaksa orang lain untuk memahami kita. Tetapi kita harus memaksa diri kita memahami orang lain, ya anak-anak sekalian ya. Ya oke, selanjutnya itu yang ketiga. Nah, kita harus kenal dulu dengan teman kita, ya dengan guru-guru kita, dengan adik-adik kita. Nah, nanti dari perkenalan itulah akan timbul rasa sayang, ya. Jadi kita harus kenal, oh ya, kenal nama saya ini, saya sekian bersaudara, saya hobinya ini loh, gitu. Nah, nanti semakin kita mengenal, semakin kita akan sayang. Ya anak-anak ya. Terus ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu benar banget. Tak sayang tidak akan pernah menumbuhkan rasa cinta. Jadi cinta di sini bukan berarti cinta antara sepasang remaja, bukan, tetapi terlebih itu adalah cinta kepada orang tua, kepada Tuhan yang pertama ya, cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru-guru, cinta kepada teman-teman dan adik-adik kita ya. Nah, dengan tumbuhnya rasa cinta itu, maka rasa sayang kita akan terus tumbuh dan tumbuh ya anak-anak sekalian ya. Maka dari itu kita harus mengenal teman-teman kita, orang tua kita. Bukan saya sudah kenal Bu orang tua saya sudah kenal. Bukan berarti hanya kenal sebagai itu, tapi kenal oh ya karakter orang tua saya seperti ini. Orang tua saya galak umpamanya, bukan berarti dia galak itu dia nggak sayang, tetapi karena terlalu sayang ke anak-anaknya ya. Nah, begitu juga ya guru-guru mungkin oh ya dia ada rasa marahnya, ada rasa kesalnya, bukan guru itu nggak sayang, tetapi itulah bentuk kasih sayang seorang guru sama seperti kasih sayang orang tua ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Ya sebelum dilanjutkan coba anak-anak ada nggak yang belum paham ya, nanti bisa bisa didengar lagi ya video ibu ini ya. Jadi ditelaah ya, didengarkan, diperhatikan baik-baik. Selanjutnya itu macam-macam tata krama ya. Tata krama pertama yang akan kita bahas adalah tadi ya tata krama berkenalan ya. Kalau tata krama berkenalan itu ya istilahnya saling menyebutkan nama, terus saling berjabat tangan, yang laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, terus saling bertemu, terus
tidak saling menyakiti. Nah, belum sudah, nanti baru kenalan aja udah itu ya bikin masalah, enggak ya, insya Allah enggak. Nah, terus kalau tata krama berbicara bagaimana? Nah, ini penting, sangat penting. Sekarang itu musim HP, WA, berbicara bukan lagi mulut, tetapi tangan yang berbicara sekarang. Nah, hati-hati, peliharalah lidah. Jangan berbicara menyinggung perasaan orang lain. Peliharalah tangan, jangan ngetik WA yang menyinggung perasaan orang lain ya. Terus kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain kalau lagi sedang berbicara. Tunggu selesai dulu orang berbicara, baru nanti habis itu kita yang akan berbicara ya, kesempatan kita gitu. Terus kita juga harus tahu kita itu berbicara dengan siapa, terus di mana. Hati-hati ini, kadang-kadang kita suka ceplos, tidak ngerti tempatnya gitu ya, itu harus diperhatikan. Itulah ya tata krama dalam berbicara. Selanjutnya tata krama berpakaian atau berpenampilan. Bila kita itu harus bisa menempatkan diri dalam berpakaian. Misalnya kalau lagi ke sekolah ya harus pakaiannya sekolah, seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Terus misalnya jalan-jalan. Nah, jalan-jalan juga jangan pakainya seragam sekolah. Enggak Bu, ada yang pakai seragam sekolah ya. Jalan-jalan, pulang sekolah kagak pulang ke rumah dulu. Tapi langsung jalan-jalan. Akhirnya apa? Pakainya seragam sekolah. Ketemu sama gurunya di jalan. Nah, gurunya ngerti, oh ya itu anaknya Winus itu. Nah, berarti tidak pada tempatnya ya. Terus misalnya kalau kita lagi kondangan ya harus pakai pakaian kondangan. Kalau lagi olahraga ya harus pakaian olahraga. Jadi jangan sembarangan. Nah, kayak misalnya nih kalau emak-emak lagi masak pakainya daster, ya kan? Nah, kalau kalian lagi misalnya di rumah ya pakai pakaian rumahan, ya. Kalau ke sekolah harus rapi sesuai dengan seragam yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Pakai sepatu, dasi, topi, ikat pinggang, bajunya disesuaikan dengan harinya. Itu jadi intinya harus berpakaian disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tempat. Tuh ya, enak ya. Terus selanjutnya tata krama dalam berjalan. Nah, ini nih diperhatikan ini, terutama yang cowok-cowok nih, perhatiin ya. Tata krama dalam berjalan bersama. Pertama adalah laki-laki itu harus melindungi wanita. Ya, harus melindungi wanita. Misalnya jalan bersama, jalan dekat jalan raya. Nah, yang sebelah kiri itu harus perempuan, sebelah kanan laki-laki. Karena laki-laki itu melindungi, ya. Tuh, terus kalau misalnya wanitanya ada 2 dan 1 pria, nah prianya berjalan di sisi yang berdekatan juga dengan lalu lintas. Atau misalnya laki-lakinya 2, perempuannya 1. Nah, perempuan ini di tengah, ya di tengah. Nah, laki-laki di sebelah kiri dan sebelah kanan, ya itu. Terus selanjutnya untuk tata cara makan ya. Nah, ini harus hati-hati. Coba perhatikan baik-baik ini yang sering kita langgar. Kita udah ngerti tetapi masih kita langgar ya. Pertama, makan itu harus sebelum makan itu baca basmalah dulu minimal.
ya, sebelum makan minum itu baca bismillah dulu. Nah, atau berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Nah, itu. Nah, terus kedua harus duduk, ya, duduk makan minumnya. Nah, kita mah sambil jalan. Aduh ampun dah. Terus selanjutnya makan minum dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri, ya. Terus kalau kita ngambil makanan tuh ambil yang terdekat dari kita. Ambil makanan yang terdekat dari kita. Misalnya kita lagi makan bareng sama keluarga kita, sama ada tamu-tamu, misalnya ambil makanan yang terdekat dari kita. Jangan berangkang. Karena jauh ntar ambil makannya berangkang deh, ya. Terus selanjutnya, apabila kita itu misalnya bersin, batuk, lagi menghadapi hidangan, jangan lupa tutup mulutnya, ya, tutup mulutnya gitu, ya. Terus jangan lupa setelah selesai makan berdoa, minimal membaca hamdalah, ya. C. Anak-anak selanjutnya adalah bagaimana tata cara kita menggunakan fasilitas umum. Nah, nih harus hati-hati. Kadangkala kita itu kalau sudah di jalan atau sudah di fasilitas umum, kita itu etikanya kurang. Kita buang sampah sembarangan, saenak dewe, ya. Nah, itu kalau kita misalnya lagi di jalan, kita bawa tas, tidak menemukan tempat sampah, taruh sampahnya itu di dalam tas kita. Nanti sampai rumah baru kita buang di tempat sampah. Seperti itu. Tetapi kalau memang ada tempat sampah, ya dibuang di tempat sampahnya. Terus jangan lupa juga jagalah kebersihan, ya. Dimanapun, ya, mau di rumah kek, mau dimanapun, di sekolah kek, karena di sekolah juga sudah banyak tempat sampah. Itu jangan membuang sampah itu di kolong meja, tetapi di tempat sampah yang sudah disediakan, ya. Begitu juga di fasilitas umum. Jadi kita tetap terus menjaga kebersihan. Nah, ada orang buang sampahnya di kali, jangan diikutin. Nah, itulah gimana nggak banjir buang sampahnya di kali kok, ya. Terus selanjutnya taman umum juga harus kita jaga kebersihannya, kelestariannya. Jangan seenaknya kita potas-potes, terus kita rusak, ya. Itu kan udah dijaga, udah dilestarikan. Jadi kita tinggal ikut menjaganya. Terus sopan. Selanjutnya kita harus sopan. Apalagi di dalam kendaraan umum, ya. Apabila kita melihat orang yang sudah tua, orang hamil, kita kasihlah tempat duduk kita. Jadi jangan egois kitanya, gitu. Apalagi kita masih muda, masih kuat, ya. Kadang-kadang kita pura-pura nggak tahu kalau memang ada yang butuh tempat duduk, gitu. Apalagi ibu-ibu hamil, orang yang sudah tua, ya. Jadi harus kita fasilitasi. Oke, anak-anak, ya, mungkin itu sedikit materi tentang tata krama dari Ibu. Nanti insya Allah apabila kita tetap muka, kita langsung praktekkan di sekolah, ya anak-anak, ya. Mudah-mudahan sedikit dari Ibu itu bisa dipahami, dan nanti kalau ada soal-soalnya, nah kalian bisa menjawab. Jadi intinya, kesimpulannya adalah tata krama terbagi dari dua kata, yaitu tata dan krama, ya. Tata artinya adalah norma, peraturan, adat,
atau aturan. Sementara krama adalah kelakuan, tindakan, sopan santun, dan perbuatan. Jadi tata krama adalah, tata krama adalah aturan atau kebiasaan sopan santun yang telah disepakati dalam lingkungan pergaulan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tipikalnya tadi tipenya ada dua, yaitu tipe kedondong dan tipe durian. Nah, Ibu pilih yang mana kalian? Nah, kalau Ibu pengen duriannya aja deh. Enak ya durian ya. Aduh, jadi ngiler ah. Boleh ya nanti kita makan durian sama-sama, tapi bayar sendiri-sendiri ya. Oke, nanti kalian jelaskan ya tipe durian yang seperti apa, seperti tipe kedondong seperti apa. Terus macam-macamnya juga nanti kan kalian sudah paham ya, itu ada apa namanya cara tipe-tipenya, macam-macamnya. Udah ada tadi, ada yang tata krama berkenalan, makan, terus berpakaian, dan lain sebagainya. Kunci pokok dalam berkomunikasi itu tadi kan ada 3, silahkan nanti didengerin lagi ya paparan Ibu ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus semangat, harus semangat, jangan lupa jaga tetap menjalankan prokes, salam sehat.